Makanya kita nggak boleh percaya omongannya dukun. Tapi efek dari sihir yang membahayakan, ya ini tidak ada larangan untuk mempercayainya. Saya baru menemukan kasus yang sampai muntah ini ya Mas apa? Kawat ya. Sama apa? Jarum. Baru sekali, baru kemarin nih 2000 tahun lalu ya. Tahun lalu. Dalam hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa jin atau setan ya punya kemampuan atas izin Allah untuk menyakiti badan manusia. Jangan cuma jin yang di framing seakan-akan dia sakti, hanya dia saja yang bisa mencelakai manusia. Manusia juga bisa mencelakai mereka. Jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui setan bisa mengganggu manusia pada akal pikiran, jiwa maupun badan. Sudah jelas santet, sihir itu sama. Ininya sama, dorornya sama, tingkat bahayanya itu sama. Tata caranya pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Haidar Ali dalam segmen Bincang Ruqyah. Sekarang kita lanjut ke part 2 ya. Kita lanjut ke part 2 berbicara tentang sihir, tentang perdukunan dan interaksi dengan jin, begitu. Ustadz, nih mau nanya Ustadz. Oi. Nih saya mau nanya Ustadz. Tadi kan udah dijelasin ya tentang hal goib gitu, Ustaz. Goib yang mutlak ataupun goib yang satunya lagi gitu. Nah, sihir itu masuk ke goib yang mana, Ustaz? Sihir alam jin, ain. Sihir alam jin, ain itu masuk ke grup mana? Di episode sebelumnya kita udah bahas ya soal ini, tapi kita perlu mengulangi lagi supaya teman-teman yang ada di rumah itu bisa membedakan perkara goib. Karena kemarin saya mendengar di salah satu podcast antara goib dengan klinik. Ya itu. Dengan mistis. Jadi yang mistis ini masuk ranah goib yang nggak bisa diketahui oleh siapapun kecuali Allah dan para nabinya, para rasulnya, atau bagaimana? Ini yang perlu kita bahas ulang, saya rasa. Dan supaya nanti teman-teman bisa menilai sendiri kira-kira sihir, jin, alam jin itu masuk goib yang mana. Pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Kepunyaan Allah lah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah, Tuhan semesta alam. Dia bukan makhluk, dia pencipta. Ya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Bahkan sampai di palung-palungnya, di celah-celah yang ada di lautan Allah tahu. Sehingga di kalimat berikutnya dikatakan wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ke muka bumi. Tidak ada satu biji pun yang meletek, pecah di kegelapan malam. Bayangin aja loh, nasi padi ya Mas ya. Dia meletek malam hari di tengah sawah, di sisi ini dan itu Allah tahu. Ya, dan Allah mengetahui segala yang lembab, yang basah maupun yang kering. Sudah dicatat sama Allah fi kitabim mubin, di kitab yang nyata. Kitab yang nyata apa? Lauhul Mahfuz. Ada metode tafsir Quran bil Quran. Menafsirkan satu ayat disandingkan dengan ayat yang lain. Kita mengetahui itu ya. Contoh ya seperti yang Allah firmankan di surat An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Ya, mereka
punya jaminan keamanan dan dapat hidayah. Sekarang kalau kita pikir, orang mana yang nggak pernah zolim? Minimal zolim terhadap diri sendiri, zolim terhadap waktu yang Allah berikan. Aduh, habis buat scroll TikTok, Set. Lah, iya maksudnya, iya betul. Di zaman ini gitu ya. Nah, ternyata kezaliman ini saya sedang menyampaikan tentang metode tafsir Quran bil Quran. Kezaliman yang dimaksud, Allah firmankan di juz 21. Ini kan tadi juz 7 ya, surat An'am. Allah jawabnya, terangkan di surat Luqman di juz 21. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim. Wahai putraku, kata Luqman, yang Allah firmankan dalam surat Luqman, janganlah kamu menyekutukan Allah. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi apa yang dimaksud Allah kezaliman yang ada dalam surat An'am adalah syirik. Nah, perkara gaib yang Allah firmankan di surat Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Kemudian yang wa indahu mafatihul ghaib, itu ada tafsirnya ya di surat Luqman ayat terakhir, ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Terus wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ini ada 5. Kepunyaan Allah, pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Allah ngasih tahu nggak ke Rasulnya? Kapannya enggak? Kapannya? Soal Israfil kan Rasulnya Allah nggak hanya dari kalangan manusia. Ya. Rasul kalangan malaikat kan juga. Ya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafazah. Ya, dia maha kuasa atas segala hambanya, wa yursilu alaikum hafazah, yang mengutus malaikat-malaikat penjaga untuk kalian, ya, yang apabila telah datang ajal salah seorang di antara kalian, maka utusan-utusan kami akan mewafatkan orang itu. Jadi ini Rasul malaikat. Tadi Israfil dikasih tahu pas kejadian kiamat. Rasulullah SAW juga diberitahu beberapa tanda-tandanya, ya, tapi nggak tahu detail. Kemudian tentang yunazzilul ghaith, kapan turunnya hujan, itu bukan dengan perkiraan BMKG seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Karena ini menggunakan kata ghaith, bukan mator. Kalau mator ini kan dalam bahasa Arab untuk istilah hujan yang umum. Hujan yang bisa memberi petaka, bisa menyalurkan petaka, atau yang menyalurkan manfaat. Kalau ghaith itu pasti akan memberikan manfaat atas izin Allah. Apa yang terjadi di rahim, kemarin kita sudah bahas, bukan soal USG, tapi tentang 4 perkara yang ditulis malaikat. Bikat birizqihi wa ajalihi, ya, sa'id am syaqi. Nasibnya itu. Pertama tentang ajalnya, rizkinya, ajalnya, nasibnya, baik atau buruk. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dilakukannya esok hari. Maksudnya adalah kejadian masa depan, nggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan lagi-lagi para rasul yang Allah pilih untuk mengetahui kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Itu pun tidak detail, ya, tidak terperinci. Yang terakhir, nggak ada yang tahu di mana manusia meninggal. Maksudnya ajal orang itu nggak ada yang tahu. Kira-kira sihir masuk perkara ini nggak? Karena yang dimaksud gaib yang mutlak hanya 5 ini. Dukun dikatakan kafir, dikatakan musyrik gara-gara dia menjamah perkara gaib yang 5. Makanya kita nggak boleh percaya omongannya dukun. Tapi efek dari sihir yang membahayakan, ya, ini tidak ada larangan untuk mempercayainya. Justru malah Al-Quran menjelaskan bahwa memang sihir bahaya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tadi makan kurma ajwa, zikir pagi petang, di antaranya supaya terhindar dari kejahatan jin dan kejahatan mata jahat atau ain. Demikian juga sihir. Jadi ini bisa dipahami ya. Bisa. Ada gaib mutlak yang absolut cuma 5. Dukun jadi musyrik gara-gara dia menyandingkan dirinya di sisi Allah, ngerti perkara gaib yang ini. Tukang ramal tuh. Tukang ramal, dukun, penyihir.
Sehingga ketika orang membenarkan yang disampaikan dukun, ramalan-ramalannya, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke tukang ramal, orang pintar, menanyakan sesuatu kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan dukun itu, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan mengerikan. Nah, ada gaib mutlak, gaib nisbi. Gaib nisbi, gaib relatif. Gaib relatif ada 3 perkara. Yang pertama terbatas pada waktu. Ada dalilnya, Mas? Di pertemuan yang lalu kita belum bahas dalilnya tentang ini. Ya, belum. Kemarin belum nyebutin dalil. Gaib yang terbatas sama tempat. Contoh di juz 19 surat Naml. Famakatha ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Ini kisah tentang siapa? Burung pelatuk. Burung pelatuk. Woody woodpecker. Hudhud itu kan pelatuk. Hudhud itu burung pelatuk yang absen ketika dikumpulkan pasukan burung sama Nabi Sulaiman kan. Dia goib, nggak mana nih burung pelatuk kok nggak ada tuh. Ternyata dia itik muncul. Katanya apa? Faqala ahattu bima lam tuhit bi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Aku punya kabar yang kamu belum tahu, wahai Sulaiman. Aku baru datang dari negeri Sabak, ya, dengan berita yang menggemparkan. Aku menemukan di negeri itu dipimpin sama seorang ratu, ya, yang memiliki banyak kekayaan. Walaha arsun azim, dia punya singgasana yang megah. Tapi aku menemukan ratu ini beserta kaumnya sujud menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Dan setan menghiasi perkara buruk mereka. Apa kata Nabi Sulaiman? Enggak langsung dibenarkan. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadzibin. Coba kami pengen ngecek, pengen nguji kamu jujur apa bohong. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman enggak tahu perkara gaib nisbi. Karena enggak diberi wahyu. Kan Nabi Sulaiman stay di mana? Di kerajaan beliau. Di Syam ya, di Palestina ya. Adapun Sabak itu bukan di Wonosobo. Negeri Sabak itu di Yaman. Ya, dari pendapat para pakar tafsir modern, negeri Sabak itu udah ada di Yaman. Nah, karena Nabi Sulaiman nggak pernah ke negeri Sabak, maka Ratu Bilqis dan negeri tersebut gaib bagi Nabi Sulaiman, tidak gaib bagi burung hudhud, woody woodpecker yang sudah melintasi negeri tersebut. Ini gaib nisbi relatif yang terbatas oleh tempat. Ya, kemarin kita sudah sampaikan, Mas. Bagus dari mana aslinya? Banjarnegara. Banjarnegara. Misal orang yang nggak pernah ke Banjarnegara gaib. Gitu kan? Kita belum pernah ke Tokyo, Tokyo masih gaib bagi kita. Ya. Kedua, relatif berdasarkan waktu. Ini ada di Ali Imran ayat 44. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Gimana? Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Ya kan itu. Itu adalah perkara dari amba'il ghaib. Amba'il ghaib maksudnya adalah berita-berita yang gaib. Kok bisa gaib? Ya karena Rasulullah beda zaman. Makanya dikatakan wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryam. Kamu wahai Muhammad, waktu itu tidak menyaksikan bagaimana orang-orang di sekitar Maryam ini mengundi dengan pensil. Siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam? Dan kamu tidak bersama mereka ketika mereka itu saling berselisih. Siapa yang akan mengasuh Maryam? Nah, ini yang berdasarkan waktu. Karena beda zaman antara Rasulullah Muhammad SAW dengan lahirnya Maryam dan putranya, yakni Isa, Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, gaib berdasarkan hawas, kemampuan panca indera. Kemarin kita sampaikan berdasarkan dalil apa? Kalau dengar petokan atau
kukuruyuk ya di malam hari, suara ayam jago, banyak doa karena ayam bisa melihat malah Malaikat. kita bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kecuali kelak kalau mau meninggal semua orang akan melihat malaikat. Kan gitu. Kalau dengar suara anjing menggonggong, keledai meringkih itu meringkik atau apa itu bahasanya ya? Meringkik. Iya. Ngikok gitu. Ya, itulah. Nah di Mesir banyak tuh sering dengar suara keledai kalau malam itu. Berarti banyak setannya itu. Ya mungkin. Dia ngelihat setan. Makanya disuruh beristiadah atau minta perlindungan pada Allah. Nah, berarti alam jin masuk gaib mutlak apa nisbi? Nisbi kalau Nisbi ya, relatif kan ya Mas? relatif. Bukan mutlak. Karena sebagian orang ngerti kayak Tabib Sindi atau Tabib Minazuk ya. Yang mengobati Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika kena sihir. Sebenarnya bukan mengobati sih, dia mendiagnosa. Nah, karena dia mengatakan kalian menyampaikan ciri-ciri wanita yang kena sihir. Itu di video sebelumnya kita sudah bahas soal itu. Ya, ini menunjukkan bahwa sihir alam jin bukan gaib mutlak yang hanya diketahui oleh para nabi dan rasul. Namun secara umum manusia tertutup pandangannya dari jin. Nah, untuk menjaga syariat kita, menjaga umat dari fitnah, walaupun jin ini sifatnya gaib relatif, Imam Syafi'i memberi fatwa, man za'ama min ahlil adalati annahu yarol jinna abtalna syahadatahu liqaulillahi ta'ala innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum illa ayyakuna nabiyan. Siapa yang dari ahlul adalah orang yang berkelakuan baik ya, dia ngaku ngelihat jin dalam wujud aslinya, maksudnya yang tak kasat mata, kami tolak persaksiannya karena Allah berfirman, iblis dan qabilahnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka, kecuali dia yang ngaku adalah seorang nabi. Ini dalam konteks supaya umat tidak percaya omongan dukun yang katanya bisa melihat ini dan itu. Bukan dalam konteks menafikan eksistensi sihir yang bisa membahayakan. Ulama Syafi'iyah banyak yang memberikan cara-cara itu menetralisir sihir. Banyak sekali ulama-ulama hanya dari mazhab Syafi'i. Tapi sampai sini aman ya? Aman. Bahwa sihir ya, jin masih bisa bersentuhan dengan manusia dan diketahui dengan pengalaman-pengalaman atau ketika mereka itu mengganggu. Soalnya kalau dibilang gaib mutlak, tentu kejadian-kejadian yang diganggu sama jin ini tidak sebanyak itu. Tidak sebanyak yang dituliskan oleh para ulama itu. Ibnu Taimiyah menyebutkan, bahkan sampai interaksi sama jin itu. Kalau jinnya muslim wajib memperlakukan layaknya manusia yang muslim. Diberi peringatan dulu, nggak boleh langsung disiksa. Ada itu kan. Saya tulis juga di buku saya itu. Saya ingin tanya. Gimana? Terkait jin ya. Jin itu bisa memasuki suatu benda atau Memasukkan benda ke tubuh orang. tubuh orang, mungkin ke tubuh orang ataupun cincin, keris dan lain sebagainya. Intinya memasukkan sesuatu itu kan keahlian mereka. Tapi kasusnya jarang terjadi. Yaitu tadi illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Karena wallahu dzu fadlin 'alal alamin, Allah memiliki karunia yang besar atas alam raya ini. Di antara karunia Allah adalah dengan menjaga manusia dari berbagai macam kemadharatan, bahaya. Sehingga kasus-kasus itu sedikit. Lah kalau semua orang bisa dimasukin ya punah manusia. Punah. Iya, betul. Makanya ya lagi-lagi Allah izinkan dalam rangka apa? Ujian. Ke hamba-hambanya memang Allah percayai dalam rangka itu. Nah, mungkin kayaknya kita perlu bahas tentang keahlian jin ya, yang Allah firmankan di Quran atau disampaikan Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Di antara spesialisasi jin, ini disampaikan oleh Syekh Umar Al-Asqar dalam kitab beliau, bahwa jin itu terkadang punya kemampuan yang nggak bisa dilakukan manusia. Kayak contohnya memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu yang sangat cepat.
Hal ini akhirnya dalam rangka menghinakan jin-jin kafir, setan-setan yang nakal-nakal, ifrit-ifrit itu di zaman Nabi Sulaiman, mereka itu diperbudak untuk membangun istananya Nabi Sulaiman. Sehingga di juz 17 surat Al-Anbiya ayat 80 berapa itu. Intinya Allah berfirman gini, wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan di antara setan-setan yang kami tundukkan untuk Sulaiman, may yaghusuna lahu. Ada yang menyelam. Dalam rangka apa menyelamnya? Mengambil mutiara dan juga perhiasan-perhiasan yang ada di dasar samudra yang nggak bisa dijangkau dengan teknologi manusia di zaman itu. Buat apa? Bangun istananya Nabi Sulaiman. Oh, berarti dulu tuh di zamannya Nabi Sulaiman nggak cuma dua ya, SDA sama SDM, tapi SDJ. ada juga sumber daya jin. Iya, memang iya. Memang iya. Karena di zaman itu jin benar-benar ditaklukkan untuk Nabi Sulaiman. Nah makanya, nah itu kan ditutup ayatnya dengan wa kunna lahum hafizin. Kamilah yang mengawasi mereka. Kalau bukan Allah yang menundukkan jin, ya Nabi Sulaiman nggak bisa. Karena itu mukjizat. Nah manusia kok mau tiru-tiru Nabi Sulaiman, manusia biasa, susah. Makanya butuh yang namanya ritual, pengorbanan. Seperti yang itu disampaikan Ibnu Taimiyah dalam kitab An-Nubuwat. Jin itu nggak mau tunduk sama manusia 100% illa bimu'awadah, kecuali dengan barter. Perjanjian gitu ya, Ustaz? Iya. Iya, barter ya Mas ya? Iya, dan Nah, pasti ada yang dipersembahkan. nggak semua Apapun. manusia pun bisa melihat sosok jin tanpa didahului persepsinya dia kan. Iya. Karena kalau untuk orang-orang awam yang mengaku bahwa dia punya kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan mereka, pasti wujud-wujud yang dimunculkan ya Pocong, wujud-wujud. kuntilanak. Iya, seperti itu. Sementara kan sebenarnya kan mereka kan tidak punya wujud. Maksudnya tidak punya wujud pasti bahwa pasti berwujud seperti ini. Pasti yang dimainkan dulu kan persepsinya orang tersebut. Nah, dari situ saja kan sudah gampang sekali kita untuk tergelincir mempersepsikan mereka. Ilusi ya. Itu. Nah, ditambah surat Saba. Nanti bisa dilihat di ayat 13 apa ya. Namanya ayat yang tentang kisahnya Nabi Sulaiman itu. Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih. Ya'maluna ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ini. Di antara jin yang ditundukkan ya oleh Allah untuk Nabi Sulaiman dan bekerja di hadapannya. Bi idzni rabbih. Nah, atas izin Tuhan ya, bukan kemampuan Nabi Sulaiman sendiri. Atas izin Allah sebagai mukjizat buat Nabi Sulaiman. Ya'maluna ma yasha, yang mana jin-jin itu, ifrit-ifrit ini bekerja sesuai kehendaknya Nabi Sulaiman. Membangun maharib, istana-istana, wa tamathil, patung-patung, wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat, periuk piring-piring yang besarnya seperti kolam, seperti danau, dan juga periuk-periuk yang ada di atas tungkunya. Itu kan berarti jin memang bisa membangun itu. Ya, tapi itu khusus Nabi Sulaiman. Ya. Maka tukang sihir ya paling hanya seripilan-seripilannya aja. An-Naml ayat 39, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah ifrit dari bangsa jin, aku bisa memindahkan singgasananya Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan aku adalah makhluk ya yang bisa dipercaya untuk mengemban tugas ini. Tapi ternyata kalah. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Nah, ini. Orang yang punya ilmu dari kitab Allah, katanya Asif bin Barkhiyah ya dalam riwayat-riwayat yang ada di kitab tafsir, aku bisa memindahkannya sebelum engkau berkedip. Nah, intinya dari itu semua jin bisa memindahkan barang. Ini pertanyaan Zat. Itu kan pada zamannya Nabi Sulaiman, Zat. Nah, jin kan memiliki keturunan juga, Zat. Iya. Okay. Dan itu keturunan-keturunan dari sisa-sisa Ifrit. Ya sisa-sisa jin-jin yang di Nabi Sulaiman itu meneruskan keahlian nenek moyang mereka, atau mereka mengambil job lainnya kayak aku milih jadi freelancer aja lah daripada tukang paket mindahin gitu. Nggak tahu, saya belum ngelihat medsosnya. Itu maksudnya kakak Belum update ini. keahliannya. Wallahu a'lam bishawab ya.
di antara mereka mungkin ada yang masih meneruskan. Ya, untuk membuat fitnah atas Nabi Sulaiman. Ya kan, sebelum Al-Quran turun kan, Al-Baqarah 102 itu ayat yang membela Nabi Sulaiman. Karena Bani Israel menuduh Sulaiman itu menundukkan jin, angin, burung, itu dengan kitab-kitab sihir yang beliau rampas dan ditaruh di sini, di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Makanya ketika meninggal itu, dijelaskan dalam surat Saba ayat 14, itu kan meninggal dalam kondisi kayak begini. Pakai tongkat itu kan. Iya. Falamma qada alaihil mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma qarra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Ketika Nabi Sulaiman itu telah ditetapkan kematiannya, ya, jin itu nggak ada yang tahu. Ya, baru ketika Nabi Sulaiman jatuh karena bersandar di tongkatnya, kropos karena dimakani rayap, jin-jin itu baru tahu. Oh, udah meninggal. Jadi mereka kabur. Kalau mereka tahu hal gaib, jin ini tahu hal gaib, tahu tentang kematian seseorang, ya dia nggak mungkin mau dong. Ketika meninggal saat itu juga dia langsung kabur. Nyatanya dia nggak bisa lihat. Ini menunjukkan bahwa jin juga nggak tahu hal gaib mutlak. Mutlak ya. Jadi jin ini bukan gaib mutlak nisbi, ini sama kayak manusia. Cuma penglihatan kita diberi sekat sama Allah sehingga kita nggak bisa lihat mereka. Mereka masih ada di alam syahada, alam kita ini. Hanya kita pandangannya itu diberi sekat. Ya banyak nggak hanya jin kok yang kita nggak bisa lihat. Kuman, virus, saking kecilnya kita nggak bisa lihat. Angin, saking lembutnya kita nggak bisa lihat. Listrik juga demikian, kita nggak bisa lihat. Tapi ketika nyolokin ini jari ke stop kontak, setrum lah. Manusia banyak nggak lihat ya, kebaikan orang juga nggak dilihat biasanya. Wah. Nah iya, hal yang kayak gitu aja kita kan bisa tertipu. Ya, apalagi betul. Ya jin yang memang sudah Allah berikan janji, ya kamu tak berikan kehidupan yang manusia itu nggak bisa lihat kamu. Entah apa yang sekat apa yang Allah berikan kita belum tahu. Barangkali nanti suatu saat akan ketahuan apa sekatnya itu. Mungkin yang terlalu kecil atau terlalu lembut. Atau di mata kita ini diberikan sesuatu sama Allah sehingga nggak ngelihat. Wallahu a'lam. Kira-kira apa, Mas? Ujian. Hah? Berarti sama seperti ini ya. Ada orang dukun paranormal itu yang bisa memprediksi sesuatu hal dan banyak terjadi, banyak terbukti. Itu berarti salah satunya memang diantaranya karena Nabi inilah pasti kan? Apa? Berarti kan karena Nabi inilah kan karena kejadian itu bisa diprediksi dan iya. terjadi. Berarti selain dari itu juga kan berarti ada maksud dan tujuan dari setan, dari jin itu untuk makar ke manusia juga. Iya. Karena ada beberapa memang orang-orang yang bisa memprediksi hampir tepat. Nah, itu kan sebenarnya agak berbahaya juga buat orang-orang yang belum memahami lebih dalam soal agama ini kan. Iya. Apa ada ya? Ada lah. Tapi ya nggak selalu, nggak di atas 50% lah. Tapi mendekati. Tapi pasti dicampur sama kebohongan kan? Iya jelas. Yaitu buat fitnah akidah. Hikmah kita nggak bisa lihat jin supaya kita ini mengembalikan urusan soal setan itu kepada Allah. Sehingga kita disuruh banyak berzikir dan minta perlindungan sama Allah. Nah, job-job mereka ya mungkin masih meneruskan cuma ya mereka berusaha meyakinkan manusia di seluruh dunia bahwa mereka tidak ada. Itu makar terbesarnya setan di zaman ini. Ketika manusia nggak waspada, nggak usah doa lah. Nyatanya santet nggak terbukti itu, yang nantang-nantang aman-aman aja, nggak doa, nggak beristiadah. Padahal itu udah keberhasilan tertingginya setan ya. Iya. Kita lihat itu, ketika surat Falak dan An-Nas turun, Rasulullah meninggalkan atau mengesampingkan bacaan-bacaan perlindungan yang lain dan mendahulukan Falak dan An-Nas. Nah, jadi dalam redaksi hadis itu dikatakan Rasul terbiasa meminta perlindungan dari gangguan jin, ain, ya. Tapi ketika Al-Falak An-Nas turun, beliau mencukupkan membaca Falak sama An-Nas. Ini menunjukkan bahwa beliau seserius itu mengajarkan umatnya
bahwa setan-setan ini punya makar yang nyata. Ustaz, ini kita kan bincang ruqyah nih, Ustaz. Ya, saya mau nanya balikin ke ruqyah tadi tentang keahlian jin. Kan ada sesuatu yang memasukkan benda sesuatu ke dalam tubuh manusia. Nah, itu ketika Ustaz meruqyah, ketika raqi atau peruqyah itu meruqyah dan pasien itu mengeluarkan sesuatu yang tidak lazim itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Kayak misalnya paku gitu ya. Paku atau jarum. Ya, sebenarnya ada dalilnya bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meruqyah seorang anak itu keluar dari muntahannya sesuatu yang sangat nggak lazim. Ini saya langsung bacakan aja hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata gini, annamra'atan ja'at biwaladiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang dengan anaknya yang masih kecil tentunya karena ini walad ya. Yeah. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah. Wanita itu bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, inna bihi lamaman. Anak ini kena penyakit lamam. Lamam itu kayak penyakit gila gitu. Kayak stres. Yeah. Ya. Tapi biasa orang Arab mengatakan lamam ini adalah karena gangguan setan. Zaman dulu, ya. Wa innahu ya'khuduhu 'inda ta'amina fayufsidu 'alaina ta'amana. Jadi anak ini sering kambuh ketika makanan itu disajikan. Nah, ketika makanan sudah disajikan dia merusak suasana itu. Dirusak, entah diapain ya, enggak dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrah, diusap sama Rasul dadanya. Set. Wah. Iya, muntah ini di sini katakan wada'alahu. Diusap sambil dibacakan doa. Fasa'a sa'atan. Sa'at artinya muntah. Dia muntah-muntah. Fa kharaja min fihi mithlul jarwil aswad fasufiya. Saat muntah itu keluar dari mulutnya seperti anak anjing hitam. Anak anjing. Al-jarwu itu artinya anak anjing yang berwarna hitam. Fasufia, kemudian anak itu langsung sembuh. Ya, kita lihat hadisnya. Ini ditakhrij oleh Imam Ahmad. At-Tabrani juga meriwayatkan ini. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan. Ad-Darimi, Abu Naim di dalam Ad-Dalail. Dan waqala al-Haythami, Ibnu Hajar al-Haythami mengatakan di dalam Majma'uz Zawaid, ya, ada Farqat as-Subhi wasaqahu Ibnu Ma'in, ya. Ini bukan paku loh. Nanjing. Kirik. Kirik itu anak anjing ya. Bukan saru, sorry, maaf. Anak anjing warnanya hitam keluar dari mulut pas diruqyah tuh. Utuh ya, Ya, nggak tahu tuh enggaknya ya, salah utuh lah karena dia lari. Iya. Anak anjing ini langsung lari, kemudian anak itu langsung sembuh. Jadi ya mungkin saja, tapi jarang terjadi, Mas. Wong saya ya, selama saya meruqyah. Jadi peruqyah aktif kan sejak di Gontor. Saya baru menemukan kasus yang sampai muntah ini ya, Mas, apa? Kawat ya. Sama apa? Jarum. Itu cuma baru sekali, baru kemarin nih 2000 tahun lalu ya. Tahun lalu. Dari sebelum-sebelumnya paling muntah darah, gumpalan rambut, benang, ya, batu tajam. Itu wajar lah. Maksudnya saya nggak anggap itu terlalu aneh sih. Yang aneh itu yang apa, keluar kawat, keluar jarum. Jadi yang nggak punya pika, gangguan makanin benda-benda kayak gitu enggak. Mau diawasi terus kok ya. Pas gitu kan kita ruqyah sama orang tuanya, kita ruqyah di rumahnya, lah itu keluar, jangan benar-benar keluar dari tenggorokan. Itu anak normal santriwati, Mas. Ya masa dia mau ngeprank saya, apa untungnya? Itu skeptis lah, tapi jangan nuduh, jangan menghina pasien kami gitu. Dia itu lagi berjuang untuk sembuh, bukan mau nyari viral, enggak butuh validasi juga kok. Itu, Mas. Jadi memang bisa saja terjadi, tapi jarang. Rasulullah pun meruqyah yang keluar kayak anak anjing hitam ini cuma dalam kasus ini, yang lain tidak. Mungkin enggak sampai seperti itu. Utsman bin Abi al-As At-Thaqafi ketika diruqyah keluar hawa dingin dari pundaknya. Ya. Enggak sampai keluar yang seperti ini. Mungkin terjadi, tapi tidak semua kasus. Kalau semua kasus kok keluar paku, keluar jarum, lah itu perlu dicurigai. Jangan-jangan pakai trik sulap.
Kalau sekitar sensasi dingin, panas kayak gitu sih memang Aman, pasti iya. semua Rocky sudah pernah mengalami. Semua Rocky, semua pasien. Pasti sudah pernah mengalami. Oke. Ustaz. Gimana? Oke, Ustaz. Berarti jin bisa menyakiti manusia dong, Ustaz? Begitu. Ya dari hadis-hadis yang ada bisa. Dan kita juga bisa nyakiti mereka. Jangan cuma jin yang di framing seakan-akan dia sakti, hanya dia saja yang bisa mencelakai manusia. Manusia juga bisa mencelakai mereka. Bisa saling menyakiti. Bisa gitu. saling menyakiti. Aduh. Pengalaman kah? Bentar, nanti pakai sound sedih ya. Bisa saling menyakiti, Mas. Iya. Riwayat Imam Muslim sahih hadisnya. Ya, latar belakangnya ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Antum tahu kan perang Khandaq? Iya. Teman-teman masih tahu kan? Perang yang menggunakan idet cemerlangnya Salman Al-Farisi dengan membuat parit di sepanjang Madinah. Karena saat itu Rasulullah menghadapi pasukan Ahzab, pasukan gabungan 10.000 orang tuh dikepung Madinah. Nah, karena saat itu ada pemuda Ansor yang baru menikah. Izinan ke Rasul. "Wahai Rasul, aku pengen pulang dong, pengen jenguk istri." Ya boleh, tapi ambil tombak atau senjata lah, khawatir ada musuh yang berhasil nyusup. Nah, akhirnya dia bawa tombak. Pas tahu istrinya kok udah di depan rumah, sedangkan dia lagi pergi jihad, otomatis cemburu dong. Diacungkan itu tombak. Istrinya bilang, "Sabar Mas," itu kalau orang kita bilang, "Sabar, tenang. Lihat dulu apa yang ada di dalam rumah. Kamu nanti akan tahu apa yang menjadikanku keluar dari dalam rumah." Ketika masuk ternyata ada ular hitam besar, dia melingkar di atas kasurnya, langsung ditombak. Ditombak sama pemuda itu, ularnya mati. Tombaknya ditancapkan ke tanah, dia gelepar, ya, ularnya mati dan pemuda ini juga terbunuh, dikisos. Ya, dibunuh sama teman-teman dari itu ular yang ternyata jin. Ya. Kok tahu jin? Rasulullah datang. Jenguk ini gimana ngelihat kondisinya. Ternyata pemudanya sudah meninggal. Makanya dikatakan istaghfirullah li sahibikum. Inna bil madinati jinnun qad aslamu. Fa idza ra'aitum minhum syai'an fa'adinuhu salasata ayyamin. Itu kata Rasul. Mintalah ampun kepada Allah untuk sahabat kalian ini karena ada jin yang sudah masuk Islam di Madinah. Nah, jin ini jin ular maksudnya. Dia suka menjelma sebagai ular. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan al-hayyatu muskhul jin kama musikhatu qiradatu wal khanazir min bani Israil. Al-hayyat ular adalah jelmaannya jin sebagaimana babi dan kera yang diserupakan kepada Bani Israel yang durhaka. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, karena memang kebiasaan jin itu berubah jadi ular, bunuh karena pemuda ini nggak tahu ya, akhirnya meninggal, dua-duanya meninggal. Tapi sudah dimintakan ampun sama Rasul. Sehingga kata Rasul apa? Kalau kalian melihat penampakan dari mereka, izinkan 3 hari. Ya, fa in dzahaba wa illa faqtulu fa innahu syaiton. Kalau dia pergi, ya biarin aja. Tapi kalau masih netap, bunuh. Karena berarti dia setan. Ya, jelas kan hadisnya. Jadi dia bisa, manusia sama jin bisa saling mencelakai. Kemudian hadis yang lainnya, hadisnya Hamnah binti Jahas radhiyallahu anha. Dia ini loh, istihadah, pendarahan, menstruasi yang enggak kunjung berhenti. Datang ke Rasul, kata Rasul apa? Innama hadhihi raqdatun min raqadati syaiton. Pendarahan kamu itu terjadi karena hentakan kakinya setan. Jadi ini bukan makna kiasan, makna yang sebenarnya, yang hakiki. Setan itu masuk ke rahim, dihentakkan rahim itu supaya tergoncang dan darahnya terus-menerus mengucur. Nah, yang menarik lagi, wabah ta'un. Ini saya langsung bacain nanti dari kitabnya ya. Ini disertasinya Dr. Qodlah bintu Muhammad bin Abdillah Al-Muflih Al-Qahtani dari Universitas Ummul Qura, Makkah. Nah, di sini dikatakan tentang ta'un, tentang ta'un. Ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Rasul pernah pernah ditanya tentang penyakit ta'un. Faqala beliau menjawab waqzu a'daikum minal jinni wa fi kullin syahadah. Ta'un adalah tusukan musuh-musuh kalian dari bangsa jin. Jin ini makna yang hakiki, bukan virus, bukan maksudnya jin betulan. Dan di setiap orang yang meninggal, dia mati syahid.
yang meninggal karena ta'un. Ini sahih nih hadisnya. Nanti di riwayat lain dikatakan ini dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, dari ayahandanya, dari Abdullah bin Qais, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ta'un, ya, menceritakan tentang ta'un. Beliau mengatakan, waqzu adaikum minal jin wa huwa syahadatul muslim. Ta'un adalah tusukan dari musuh-musuh kalian dari bangsa jin, dan itu adalah mati syahidnya orang yang muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan, Rasul SAW bersabda, at-ta'un syahadatul ummati warijun a'daikum minal jin. Ya. Ini salah satu makarnya apa? Musuh kalian dari bangsa jin. Ini hadis-hadis yang sahih yang kalau dari Ibunda Aisyah, ini diriwayatkan oleh Tobroni di dalam Ausatnya, Abu Naim dan lain-lainnya. Ya. Kemudian yang sebelumnya itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bukan hadis palsu, bukan dhaif. Sahih. Ya, ini sahih. Jadi jelas. Ini dikatakan nih, wa fihi dilalatun ala anna lil jinni wasyayatin sultanun fil idza'il badani. Dalam hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa jin atau setan, ya, punya kemampuan atas izin Allah untuk menyakiti badan manusia. Ya, wa min dzalikal isaba bi ba'dil amradi wa minha maradut ta'un. Dan di antara gangguan-gangguan yang pada badan manusia itu, ya, ada beberapa penyakit, di antaranya adalah penyakit ta'un. Ini. Wa wasafa ta'nal jinni bi annahu waghzun li annahu yaqa'u minal batini ila zahiri fayu'atsiru bil batni awalan. Summa yu'atsiru fi zahir wa qad la yanfud. Disebutkan ta'un, tusukan dari jin, karena itu adalah tusukan yang terjadi dari arah dalam keluar, ya, dan akan rasanya itu panas, sakit, ketusuk dari daging itu keluar, tapi nggak sampai nembus, jadi benjol aja begitu. Makanya itu orang yang meninggal karena ta'un dapat pahala syahid, dapat pahala syahid, ya. Karena siksaannya luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa memang jin punya kemampuan atas izin Allah untuk menyakiti manusia. Dalam hal ini wabah. Tapi kan wabah nggak terjadi setiap waktu. Na'udzubillah min dzalik, semoga nggak ada ta'un lagi lah. Udah selesai di zaman beliau itu. Ya. Lalu di zaman ini ada nggak penyakit-penyakit yang bisa ditumpangi jin? Ada. Itu di Al-Quran dikatakan, wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Ingatlah kisah hamba kami Ayub, tatkala dia bermunajat kepada Tuhannya, ya Allah, aku telah diganggu setan dengan keletihan pada badan dan azab. Azab ini kata ahli tafsir dikatakan siksaan yang menimpa harta dan anak-anaknya. Atau ada yang mengatakan siksaan pada jiwa. Dalam artian karena capek, perih gitu ya. Anak-anaknya pada meninggal kan, karena ya muncul sisi manusianya, sisi basyariahnya muncul, sedih gitu, tapi dalam tahap yang wajar. Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan setan bisa nyakiti. Tapi ingat, Allah menyuruh malaikat-malaikat hafazah untuk melindungi kita. Dan ingat, Allah nurunkan Quran, Rasul mengajarkan doa-doa, yang dengan doa dan ayat-ayat Quran yang kita baca, itu yang buat benteng kita supaya tidak diganggu setan. Wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Nah, ini sudah jelas. Kalau diganggu setan, minta perlindungan pada Allah. Jadi bukan halu. Ulama-ulama dari ulama salaf sampai detik ini pun jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah mengakui setan bisa mengganggu manusia pada akal pikiran, jiwa maupun badan. Ini referensi kami, laki-laki nggak usah percaya. Kalau memang punya referensi sendiri ya silahkan ya Mas ya. Dan herannya ulama kan begitu banyak meneliti soal ini kan, sebagai kehati-hatian buat umat setelahnya kan. Tapi anehnya orang-orang sekarang tuh justru lebih cenderung berpikiran bahwa kita itu seolah-olah memproklamirkan ketakutan, menjual rasa takut, kekhawatiran karena kita praktisi di ruqyah kan. Justru malah orang sekarang banyak yang mulai berpikiran bahwa wah, ini menjual teror dan ketakutan yang dihasilkan oleh jin. Loh, apa bedanya
dengan anjuran pemerintah untuk menguras bak supaya terhindar dari demam berdarah. Nah, itu. Iya kan? Iya. Iya kan? Kan sama aja. Sama aja. Kita ini bukan menjual ketakutan demi Allah, tidak. Ya kan ya? Iya. Kita justru, ya teman-teman bisa komen di bawah ini, ketika jadi subscribernya MFO, apakah ketakutannya bertambah atau justru keberanian yang muncul? Silahkan komen, monggo. Silahkan testimoninya. Biar netizen yang Iya, menjawab ya. iya. Biasanya yang komen-komen kan yang baru nyimak. Iya. Ketika pemerintah waktu masa COVID, hati-hati COVID menular ini itu ini pakai masker, kan bukan untuk menjual ketakutan. Bukan buat nakut-nakuti masyarakat, tapi sebagai bentuk kewaspadaan. Sekarang kalau misal dikatakan ketika kita menyampaikan dalil-dalil bahwa jin setan dibenarkan dalam Al-Qur'an, ya, maksudnya mereka bisa menyakiti manusia, kemudian katanya kita mendukung praktek perdukunan, mendukung kesyirikan. Oh tidak, kita nggak membela kesyirikan, tidak membela perdukunan. Kalau kita balik, sama aja kan. Nah, kalian yang menyatakan sihir tidak nyata, nanti suatu saat akan ada orang yang mengatakan Quran tidak kredibel. Kok menyampaikan sihir yang hakikatnya tidak ada? Paham? Iya. Kok menyampaikan sihir yang hakikatnya nggak ada? Loh, kami percaya sihir, tapi tidak santet. Oh, ya oke lah. Santet sama sihir ini sama. Udah jelas, santet, sihir itu sama. Cuma pemahaman masalah santet yang katanya bikin beleduk perut, ngirim paku, itu memang berlebihan. Ya, tapi ininya sama, dorornya sama, tingkat bahayanya itu sama. Tata caranya pun sama. Bahkan santet ini masuk ke ranah tiwalah. Coba tanya langsung ke orang-orang Osing di Banyuwangi sana. Apa sih yang dimaksud santet? Mesisan gantet. Itu pelet kalau zaman sekarang. Pelet zaman Rasul sudah ada. Tiwalah. Tiwalah apa? Mayuhabbibul mar'ata ila zaujiha. Ilmu sihir yang digunakan seorang wanita supaya suaminya tuh jatuh cinta pada dirinya. Dan itu dibenarkan sama Rasul, ada di zaman itu eksistensinya. Dan dikatakan itu syirik. Kalau itu kan peringatan keras tuh, bahwa itu syirik. Kalau nggak ada, ngapain Rasul mengatakan? Saya pernah melakukan itu. Pernah. Oh, astagfirullah. Astagfirullah. Tapi tidak disengaja. Bukan diniatkan. Untuk amar ma'ruf yang ada di Saudi itu, apakah efek dari kesyirikannya atau kemusyrikannya? Maksudnya polisi amar ma'ruf nahi mungkar ya, di Saudi. Saudi. Apakah syiriknya yang ditakutkan? Ya. Atau apa tadi? Sihir. Efek sihir. Ya, efeknya. Ini kan sama, sihir itu syirik, dan sihir juga membahayakan atas izin Allah. Ya kayak api membahayakan atas izin Allah. Ya. Ya, kalau kebakar kan membahayakan kan Membahayakan. atas izin Allah. izin Allah. Ya, jadi kita telepon aja deh. Kita telepon teman saya yang beliau adalah dai di Saudi Arabia. Kita tanyakan apakah beliau itu mengetahui, yang maksudnya polisi amar ma'ruf nahi mungkar dibentuk ini karena ketakutan terhadap efek sihir atau syiriknya. Saya rasa dua-duanya. Kita telepon aja ya. Assalamualaikum, Ustadz Tobroni. Assalamualaikum. Ya kalau Ustaz. Gimana Ustaz Faizal? Mau nanya Ustadz, ini di Saudi itu kan ada hukuman mati untuk para penyihir itu ya. Betul. Itu karena ketakutan pemerintah terhadap syiriknya atau karena memang sihir itu nyata bisa memberikan efek bahaya, Ustaz? Dua-duanya. Dua-duanya ya? Ya. Tapi pernah ada yang terbukti sihir itu bisa mencelakai orang nggak, Ustaz, kalau di Saudi, Ustaz? Wallahu a'lam, beberapa kasus yang anak terjemahin di mahkamah, ya. Tafriq baina zawjain, tafriq baina zawjain terbukti. Masya Allah.
Hmm. Jadi ada kasus pernah terjemahkan di kasus. Jadi seorang asisten rumah tangga dia punya ilmu seperti itu, ya, bahwa jimat, terus kemudian bahkan mohon maaf di dalam jimatnya itu dikasihnya itu damul haid, damul haid, Darah haid ya. Terus kemudian ditaruhnya itu di tempat yang bersetrikaan. Wallahu alam maksudnya apa, tapi itu yang dipraktekkan. Itu orang Indonesia, Ustaz? Kemudian orang Indonesia. Allahu Akbar. Orang Indonesia melakukan hal tersebut di majikannya ya. Terus kemudian sehingga rumah tangga kafilnya itu atau majikannya itu akhirnya pisah, ya. Versi yang laki-laki dia bilang kalau melihat yang perempuan jadi benci, yang perempuan lihat yang laki-laki sama, sebaliknya seperti itu. Masya Allah. Akhirnya jadi tafriq alam. Tapi itu kalau qadiyahnya sudah masuk sampai mahkamah. Berarti sampai i'dam nggak, Ustaz? Sampai dieksekusi nggak? Dieksekusi, dihukum ya, hukum beberapa tahun. Tapi alhamdulillah nggak sampai i'dam ya, karena yang dia lakukan itu terakhir dia mengatakan dia tidak tahu hukum tentang sihir ya. Jadi yang dia praktekkan tersebut ya, yang dipraktekkan oleh si asisten rumah tangga itu dia menyampaikannya itu saya tidak tahu hukum tentang sihir gitu. Kalau tahu hukumnya bahwasanya sihir itu syirik ya kan, terus kemudian tetap melakukan, maka itulah yang berat. Itu maaf kejadian tahun berapa saat waktu antum mendampingi di mahkamah? Itu kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang 2020. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Iya. Mohon maaf ini ganggu waktunya, Ustaz. Nanti insya Allah kami mau silaturahim ke siap, absir. maktab, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Jelas ya, beliau di Saudi bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Udah belasan tahun beliau. Karena beliau jadi salah satu kayak bagian dakwah gitu. Bagian dakwah di Saudi untuk masyarakat Indonesia yang ada di sana. Dan qadarullah waktu 2020 berarti ya, 4 tahun yang lalu, ada asisten rumah tangga ya, tadi teman-teman sudah dengar, yang melakukan sihir tafrik, sihir pemisah, pakai darah haid, ya kan? Itu diterjemahkan di mahkamah Saudi Arabia, dan ini pembantu yang kebetulan warga negara Indonesia terbebas dari hukuman mati karena ulamanya menanyakan dulu nih. Alhamdulillah baik itu, dapat yang baik lah. Kalau yang tegas sudah hilang lehernya, alhamdulillah cuma di penjara beberapa bulan apa tahun tadi itu. Ya, beberapa waktu lah ya di penjara. Dari kisah beliau tadi, itu menunjukkan bahwa Saudi bukan hanya anti syiriknya saja. Syirik sudah jelas itu musuh kita bersama. Tapi Saudi juga meyakini, ulama-ulamanya pun meyakini bahwa sihir punya efek terhadap badan dan perasaan seseorang. Saya punya kitab-kitab masalah sihir yang ditulis oleh ulama-ulama Saudi, Mesir, Yordan, yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar percaya. Dan askar pun di sana kan jamaah-jamaah haji yang terbukti membawa benda-benda kayak jimat itu kan pasti sangat tegas. Tegas sekali, dipotong ininya, bukan dipotong leher, langsung dibuang. Dibuang ya, maksudnya dibuang. Teman-teman bisa saksikan ulang ya. Ini rekaman Syekh Adil bin Thahir Al-Muqbil ketika beliau menemukan buhul sihir. جهود مشكورة حقيقة لرجال هيئات الأمر بالمعروف والمنكر في هذا العمل المبارك حقيقة. كلام ربكم القرآن الكريم يكذبونه بالنجاسات وبدماء الحيض، يضعون في القاذورات. والله الذي لا إله غيره أن الشيخ عادل كان معنا، إنما لبطنا على أحد السحرة، والآن لله الحمد رفعت أوراق من ولاة الأمر وسيحال للمحاكم الشرعية إن شاء الله لتنفيذ حكم رب البرية به. وضع المصحف في دورة المياه. Ya, jadi bukan hanya syiriknya saja, tapi memang sihir itu membahayakan.
Saya punya data orang-orang yang dieksekusi. Ada belasan orang yang saya dapatkan itu. Bahkan ada khotib masjid ini yang terbukti melakukan sihir tafrik, ya, akhirnya diceleng, potong bebek angsa, potong leher, naudzubillah min dzalik. Aduh. Ya, jadi jelas kan Jelas. bahwa ulama-ulama di Saudi ya meyakini bahwa sihir itu punya efek. Set. Oi. Nih Set. Gimana? Hai. Pengobatan ya Set. Kan sekarang biasanya lebih terkenal pengobatan medis di sini ya sekarang Set. Jadi yang selain medis itu dikenal dengan pengobatan alternatif Set. Nah, pengobatan alternatif itu apakah semuanya itu negatif atau emang gimana Set? Nah, akupuntur alternatif, Itu termasuk Pijat? alternatif ya? pijat alternatif, Alternatif. bekam alternatif, herbal. Alternatif. Ya, kalau saya bahasanya bukan alternatif tapi komplementer. Wes komplementer. Ya. Iya, komplementer. Kalau komplementer itu kan berjalan beriringan. Kalau alternatif kan ya kalau ini nggak berhasil ya ini nggak berhasil ya itu ya kan. Itu alternatif. Ini saya bilangnya komplementer. Ruqyah komplementer. Orang bilang alternatif ya silahkan lah terserah, suka-suka lah. Ya, Suka-suka bahas mereka aja ya. penamaan aja. Cuma penamaan, nggak perlu diributkan. Kurang gawean. Cuma kalau saya ya sakit sebisa mungkin pergi ke medis dulu, ke dokter. Sambil melakukan ruqyah mandiri. Di perjalanan ambil ruqyah mandiri. Kan aman ya. Adil saya rasa seperti itu. Misal satu dokter nggak bisa menemukan penyakit. Ya, apa salahnya untuk menyarankan ke dokter yang lain? Sudah banyak dokter misalnya, atau banyak rumah sakit dia kunjungi, masih belum ketemu juga, atau masih sakit. Ya apa salahnya untuk supaya orang ini berobat sama yang komplementer tadi? Ruqyah, bekam, akupuntur, ya, atau pijat. Nggak masalah kan? Apa dosa? Enggak. Iya kan gitu ya. Maksudnya nggak setiap alternatif itu langsung diterjemahkan dengan perdukunan. Loh dari mana? Jangan, nah kalau ke perdukunan nggak boleh, syirik. Tapi kalau ke ruqyah syariah, ke bekam, ke tibu nabawi, herbal dan lain-lainnya, fastu, itu boleh-boleh saja. Dan saya rasa kode etik tentang kedokteran itu bukan saya yang berhak menjawab. Ya nanti kita insya Allah akan sowan ke dokter Sagiran atau akan mengundang beliau rawuh di studio kita. Setuju nggak? Setuju dong. Ya, maksudnya Amin. biar kita belajar lagi. Mumpung kasus santet ini anget-anget lagi, nah kita langsung datangi beliau saja, dokter spesialis bedah, konsultan, ya, dokter senior lah, yang benar-benar sudah menangani kejadian yang aneh. Oh itu pika, pika dari mana? Gimana secara anatomi makan paku nyasarnya di siku? Nyasarnya di betis, apa dimasuk-masukin, nggak ada bekas rusaknya di situ. Nah, makanya pencernaannya di sini, Set. ya barangkali peraknya lewat Keluarnya lewat pori-pori. pupnya lewat pori-pori itu. Dari darah, mulutnya di sini, Set. Oh iya dari darah. Oh iya ya. Jangan kan dari darah itu. Darah itu kan di sini. Akatsuki. Katsuki ya. Bener itu. Masuk akal. Masuk. Masuk. Ya, biar nanti lebih lengkap ya. Iya. Kita datangkan narasumber-narasumber terpercaya supaya teman-teman juga bisa memahami hal gaib itu dengan sahih, dengan rujukan yang tepat. Kemudian ya tentu dengan landasan Quran Sunnah, kemudian juga dengan orang-orang yang memang pernah mengalami hal tersebut dari praktisi kesehatan itu sendiri. Ya, kalau saya mah, aku mah apa? Aku mah Apa atuh? Wagu banget sih bahasa Sunda. Kan sudah Jawa. udah Orang nggak nyong siapa loh. Yang siapa? Oke, saya rasa cukup ya. Juga begitu. Kita mendukung pergerakan siapapun yang hendak mengedukasi masyarakat supaya tidak dibodohi dukun, tidak ditipu sama dukun. Karena saya pun sangat sebel. Dulu pernah waktu nenek saya sakit, ya berobat 7 juta rupiah,
tahun 2005. Wah, gede Ustaz. Sawah satu. Ustaz. Cuma untuk bawang putih. Makanya gede banget saya sama dukun-dukun double itu. Ya, kita mendukung. Ya, tapi ketika sihir dikatakan nggak nyata, santet nggak nyata, ya mohon maaf kita nggak bisa sepakat. Dan ini harus diluruskan. Ya, gitu Mas Gitu. kalau saya rasa ya. Oke, Ustaz. Ya, begitu teman-teman pembahasan kita, obrolan kita tentang dunia perjinan gitu, pengobatan alternatif dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.